Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Lela Sari. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Apa sih pengertian pengelolaan keuangan pendidikan itu? Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatahuasaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Nah, jadi dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Selanjutnya, tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Ada 4 prinsip dalam pengelolaan keuangan pendidikan sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48, dikatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapatkan penekanan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat prinsip ini. Yang pertama ada prinsip transparansi. Transparan di sini berarti adanya keterbukaan atau kejelasan. Di dalam pendidikan atau sekolah, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaannya, dan pertanggungjawabannya. Harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 3 pilar utama yang menjadi syarat akuntabilitas, yaitu yang pertama adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Yang kedua, adanya standar kinerja setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Yang ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat. Selanjutnya ada prinsip efektivitas. Efektivitas sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau berhasil guna. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif atau outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah prinsip efisiensi. Efisiensi ini berkaitan dengan daya guna dari keuangan tersebut. Efisiensi adalah pembandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud di sini meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Dalam pengelolaan keuangan pendidikan, ada yang disebut dengan penganggaran atau budgeting, yang dapat dimaknai sebagai proses kegiatan atau penyusunan anggaran atau budget. Budget ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu menurut Nanang Patah tahun 2000. Kenapa sih dalam mengelola keuangan pendidikan harus diadakan penganggaran keuangan? Nah, ada beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik menurut Dudi Nurdiawan. Fungsinya yang pertama adalah alat perencanaan. Dan fungsi ini, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Dengan adanya organisasi sektor publik, dapat menghindarkan adanya pengeluaran yang terlalu besar atau overspending dan penggunaan dana yang tidak semestinya atau misspending. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan. Maksudnya, anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Dengan adanya anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan sebelumnya. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Maksudnya, anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Dan yang terakhir adalah anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran digunakan sebagai alat komunikasi yang menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.
Dengan catatan anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat menantang tetapi masih mungkin tercapai. Maksudnya, suatu anggaran itu haruslah jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, dan juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran program atau program budget system yang dirancang untuk mengidentifikasikan biaya setiap program. Anggaran program ini dihitung berdasarkan jenis program. Yang kedua, anggaran berdasarkan kinerja atau performance-based budget. Bentuk ini menekankan pada kinerja dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan pada suatu program dipecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan suatu program. Yang ketiga, PPBS atau Planning Programming Budgeting System atau SP4, Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran. Bentuk ini merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam PPBS, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan secara jelas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk ini dipopulerkan oleh Robert M. C. Namara di Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah program ZZB atau Zero Based Budget atau anggaran berbasis nol. Bentuk anggaran ini adalah setiap aktivitas atau program yang diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Menurut Harahap Shapri tahun 1996, ZZB dimulai dengan anggapan bahwa budget untuk tahun depan adalah nol, dan tiap pengeluaran yang lama atau baru harus dipertimbangkan berdasarkan analisis cost-benefit-nya. Selanjutnya, dalam pengelolaan keuangan pendidikan, ada yang disebut dengan akuntansi. Menurut Ares dan Lubeck tahun 1996, akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa komponen dalam sistem akuntansi. Yang pertama ada bagian perkiraan atau akun. Bagian ini adalah daftar masing-masing item yang mencakup aktiva, utang, aktiva bersih, pendapatan, dan belanja. Masing-masing budgetan ini ditentukan dengan mengidentifikasi angka yang diinput ke sistem akuntansi. Yang kedua ada buku besar. Buku besar ini mengklasifikasikan informasi pencatatan, di mana bagian perkiraan atau akun bertindak sebagai daftar isi buku besar. Yang ketiga ada jurnal. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi akuntansi sebelum diklasifikasikan ke dalam buku besar. Yang terakhir ada buku cek, yang menyajikan kombinasi jurnal dan buku besar. Sebagian besar transaksi keuangan akan dicatat melalui buku cek, di mana tanda penerimaan yang disetor dan dari saldo pembayaran akan dibuat. Siklus akuntansi itu ada tahap pencatatan, selanjutnya tahap pengikhtisaran, dan tahap terakhir adalah tahap laporan. Dalam bentuk neraca, laporan surplus, laporan arus kas, atau perubahan aktiva bersih, atau catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada auditing, yang merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten, independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Ini menurut Arens dan Lubeck. Jenis-jenis audit ada 3. Yang pertama ada audit laporan keuangan yang tujuannya untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Yang kedua ada audit operasional. Ini merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisien dan efektivitasnya. Yang ketiga ada audit ketaatan, yang bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audit atau klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Suatu audit ketaatan pada lembaga atau perusahaan swasta dapat termasuk penentuan apakah para pelaksana akuntansi telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga. Sumber-sumber keuangan lembaga itu bisa berasal dari mana saja. Biasanya berasal dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, atau keduanya. Selanjutnya dari orang tua. Sumbangan orang tua ini biasanya besarannya ditentukan pada rapat dewan sekolah. Selanjutnya bisa dari masyarakat. Sumbangan sukarela yang diberikan oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Selanjutnya proses pengelolaan keuangan sekolah.
yaitu perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana sekolah, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban keuangan. Dalam pertanggungjawaban laporan keuangan sekolah, pimpinan sekolah diharapkan menyampaikan laporan keuangan, terutama yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran sekolah. Evaluasi ini dilakukan setiap semester atau triwulan. Sumber dana yang digunakan untuk mencatat dana yang digunakan, jika dana berasal dari orang tua siswa, administrasi sekolah bertanggung jawab atas dana tersebut kepada orang tua. Jika berasal dari pemerintah, maka harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud RI menyebut bahwa di setiap sekolah harus mempunyai komite sekolah. Karena ini tercantum dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Peran komite sekolah dalam keuangan sekolah menurut Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 10 ayat 1 adalah komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah menyimak. Semoga pengelolaan keuangan pendidikan di setiap lembaga pendidikan di negara kita sudah sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.